Sudah saya sampaikan tadi bahwa kami akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana pantauan dari kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak, kemudian juga Stasiun Senen, dan juga nanti rencananya kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana saat ini animo masyarakat yang akan kembali ke kampungnya masing-masing menggunakan pesawat udara. Tapi sebelumnya rekan kami Tiara Harahap juga sudah ada di Stasiun Senen untuk bisa mengabarkan kepada kita apakah memang ada peningkatan jumlah warga yang bepergian ke berbagai kota di Stasiun Senen. Silakan Tiara Harahap. Betul Putri Viola dan juga pemirsa, kalau tadi Anda sempat menanyakan apakah ada peningkatan dari jumlah penumpang yang nantinya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, tempat di mana kami mengabarkan, ini jawabannya adalah ada. Kalau kemarin saya kebetulan juga sempat meliput, memang semakin hari semakin ramai begitu ya, nampaknya mendekati hari Raya Idul Fitri ini. Kalau kemarin dari data ini tercatat sebanyak kurang lebih 24.000 yang berangkat dari Stasiun Senen. Saat ini total secara keseluruhan ini mencapai 41.700, kalau itu terdiri dari mereka yang berangkat dari Gambir dan juga Stasiun Senen. Sementara untuk yang dari Stasiun Senennya sendiri ini adalah jumlahnya adalah 23.700. Saya cukup senang ya Putri melihat hiruk pikuk yang kemudian ini terjadi di Stasiun Pasar Senen ini, karena memang semakin malam semakin ramai. Kalau di sini saya melihat kereta paling malam ini adalah yang menuju ke Stasiun Lempuyangan Yogyakarta begitu ya, kereta Bogowonto, dan memang antusias dari para pemudik ini cukup terlihat. Mereka terus memenuhi area Stasiun Pasar Senen. Saya akan mengajak Putri dan juga pemirsa bertanya-tanya sedikit seperti apa persiapan dari para pemudik kita yang berada di Stasiun Pasar Senen. Di sebelah saya ini sudah ada ibu-ibu yang sedang berkumpul. Mohon maaf Bu, saya ganggu waktunya sebentar sambil menunggu kereta ya. Boleh berdiri sebentar Bu? Iya, mohon maaf, ini dari mana dan namanya siapa Bu? Dari Cengkareng, namanya Ibu Siti. Ibu Siti. Iya, Ibu Kus. Ibu Kus. Oke, Ibu Kus dan Ibu Siti ini rombongan keluarganya berapa banyak? Rombongan 16 orang. Ya. Rencananya nanti kemana Bu Siti dan Bu Kus? Di Kuto Arjo sama Jogja. Nah, keretanya nih jam berapa sih Bu? Kok ini udah banyak ya barang yang kemudian dibawa, anggota keluarganya juga banyak. Ini nanti berangkat jam berapa? 11.30. 11.30 dan sekarang masih jam 8. Ini memang sengaja lebih awal atau gimana Bu Siti? Lebih awal takut macet. Iya. Rencananya Bu nanti pulang kampung ini berapa lama dan akan balik ke Jakarta lagi tanggal berapa? Kayak kira-kira tanggal 30 kesininya. Iya. Lumayan ya Bu ya, cukup lama ya bisa berkumpul dengan keluarga di Jogja nanti ya Bu ya. Nah ini kan nanti akan perjalanan panjang begitu ya, menggunakan kereta jarak jauh. Bu Siti dan juga Bu Kus, ada persiapan tersendiri nggak sih Bu jelang mudik nanti malam ini? Ada persiapannya. Bekal. Bekal makanan ya, wajib ya Bu Siti ya. Apalagi Bu? Ya, sama barang-barang buat keluarga di kampung. Oleh-oleh juga, itu dari Bu Siti. Kalau Bu Kus? Sama. Iya, persiapannya oleh. Bu biasa Iya. nanti ini kan maksudnya bawa anak-anak juga Bu ya kan? Apa sih yang kemudian disiapkan biar nyaman di jalan, terus antisipasi obat-obatan mungkin ada nggak? Iya, bawa obat-obatan. Terima kasih banyak waktunya Ibu Siti dan juga Bu Kus. Semangat juga nunggunya sampai nanti kurang lebih jam 11 malam gitu ya. Selamat sampai tujuan, terima kasih banyak atas waktunya. Itu tadi Putri Viola dan juga pemirsa cerita seru dari pemudik kita di tahun ini. Tentunya ini yang tidak bisa kita lihat 3 tahun belakangan kemarin karena adanya pandemi COVID-19. Tadi pada pagi hari juga ada kunjungan dan pantauan langsung dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebutkan bahwa seluruh persiapan sarana dan prasarana memang sudah siap begitu ya untuk kemudian ini dipenuhi untuk para pemudik kita pada tahun ini. Kemudian juga dari Direktur Utama PT KAI yakni Didik Hardianto ini menyebutkan bahwa para penumpang juga harus bisa mengantisipasi sesuai dengan jam keberangkatan mereka, karena memang tadi saya lihat dari Stasiun Pasar Senen juga dari depan sudah nampak macet, ada kepadatan begitu ya, sehingga agar mereka ini tidak terlambat dengan keberangkatan kereta yang memang sudah bisa mereka prediksi. Sementara demikian Putri Viola dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Tiara. Sudah banyak tentunya yang akan pulang dan juga sudah standby di sana walaupun keretanya juga baru pukul 11 malam. Bekalnya juga sudah ada plus oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman. Nah, itu adalah potret dari para pemudik di Stasiun Senen. Bagaimana kemudian di Bandara Soekarno-Hatta? Rekan kami Rusdi juga akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Rusdi.
Ya, selamat malam Putri serta pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang tren pergerakan penumpang terus terjadi. Dan untuk di malam ini memang jumlah penumpang sudah menurun. Namun begitu memang penerbangan favorit terjadi pada pagi hari serta siang. Dan hari ini merupakan puncak tertinggi angkutan lebaran tahun 2023, di mana jumlah penumpang mencapai 148.000 atau naik 60% jika dibanding hari biasa. Namun begitu memang Putri, hari ini merupakan banyak pemudik yang memanfaatkan mudik hari ini karena mereka sudah mendapatkan cuti bersama atau libur. Di samping itu memang mereka lebih memilih mudik hari ini guna menghindari kepadatan. Namun begitu memang Putri, para pemudik yang pergi hari ini mengeluhkan dengan naiknya harga tarif tiket yang dimana memang kisaran antara 60 hingga 100%. Namun begitu tarif tiket itu masih dalam batas tarif atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan pengelola bandara memprediksi puncak arus mudik menggunakan moda transportasi udara terjadi pada 3 hari jelang Hari Raya Lebaran. Demikian Putri. Baik, nah berikutnya juga kita akan lihat bagaimana pantauan dari arus mudik di Pelabuhan Merak. Silakan Siti Ma'rufah. Ya, Fitropola seperti yang Anda lihat di belakang saya di Pelabuhan Merak saat ini di dermaga eksekutif sudah mulai dipadati oleh pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan pemirsa, mungkin Anda mendengar sayup-sayup ada suara musik di dermaga eksekutif. Memang selama arus mudik ini pihak ASDP menyediakan hiburan untuk para pemudik yang tengah menunggu. Saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana ramainya di sini karena para pemudik kemudian mereka turun keluar dari kendaraannya dan melihat musik yang sedang dimainkan oleh band yang sudah disiapkan oleh ASDP. Dan mungkin ini hiburan tersendiri untuk mereka saat ini. Ada banyak anak-anak juga orang tua yang melihat musik dan juga para penumpang atau juga para pemudik di sini bisa kemudian ikut menyumbangkan suaranya di sini. Dan juga kalau Anda lihat mereka mungkin yang memang sudah berjalan sejak dari siang tadi dari rumah atau tempat tinggal mereka, dari kota mereka, dan juga hingga maghrib atau siang malam hari ini tiba di Pelabuhan Merak, mereka bisa merasakan sedikit bersantai sambil menunggu antrian masuk ke dalam kapal. Dan Putri Viola serta pemirsa, kalau kemarin juga di sini ada peristiwa yang tidak menyenangkan untuk kendaraan terutama truk, yaitu ada bajing luncap. Saat ini juga pihak kepolisian Resort Cilegon sudah menangkap 2 bajing luncap yang sempat membuat khawatir atau juga membuat pengemudi truk yang akan melewati atau juga akan menyeberang ke Sumatera membuat mereka khawatir. Saat ini juga telah diamankan. Dan diperkirakan memang malam ini akan terjadi peningkatan untuk arus mudik yang akan melalui Pelabuhan Merak ini. Dan seperti biasanya, jika Pelabuhan Merak ataupun juga Ciwandan, biasanya akan dipadati setelah pukul 10 hingga dini hari. Karena mereka berangkat setelah usai sholat taraweh. Baik. Baik Siti Ma'rufah, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Memang menunggu kendaraan ini untuk bisa menyeberang bikin stres. Tapi tadi kita sudah saksikan informasi yang disampaikan Siti supaya kemudian para pemudik nggak stres bisa nyanyi-nyanyi bareng di sana. Nah Pak Budianto, salah satunya tadi sudah dikatakan oleh rekan kami adanya potensi gangguan kriminalitas bajing loncat kalau tadi dikatakan. Nah ini mungkin juga bisa berikan pandangan nanti mengenai hal ini. Tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Tadi sebelum jeda sudah sempat saya singgung bersama Pak narasumber, pengaturan kebijakan dari pemerintah ataupun juga pihak kepolisian mungkin juga sudah cukup terencana dan matang. Tapi masyarakat yang menaatinya, nah ini yang masih menjadi tanda tanya. Seperti ada peraturan bahwa tidak boleh lama-lama, di rest area hanya 30 menit maksimal. Tapi kemudian masih banyak masyarakat yang berlama-lama di sana akhirnya mengakibatkan penumpukan dan banyak akhirnya kendaraan yang memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat istirahat, macet akhirnya. Nah ini mungkin juga bisa diberikan pesan kepada masyarakat Pak, karena waktu juga di segmen terakhir ini cukup singkat, mungkin bisa pesan di masyarakat supaya ada kesadaran dari masyarakat, termasuk Pak Budianto juga masyarakat supaya berhati-hati juga menjaga keamanannya karena menjelang Lebaran ini ternyata pelaku kriminal juga semakin meningkat. Mungkin dari Pak Abu Bakar terlebih dahulu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah di peningkatan kapasitas jalan adalah pengurangan lebar. Ya, kalau kendaraan itu berhenti di pinggir jalan, maka akan terjadi pengurangan lebar. Akhirnya kapasitas jeblok. Ya, oleh karena itu maka harus diupayakan supaya ya kendaraan itu tidak parkir di pinggir jalan. Ya, kalaupun mereka terpaksa
parkir di pinggir jalan, carilah tempat yang cukup luas sehingga mereka tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang kemudian yang jadi kendala yang berikutnya adalah pintu-pintu masuk ke tempat istirahat. Ya. Nah, kadang-kadang mereka sudah nggak bisa lagi untuk tidak mengisi bahan bakar. Akhirnya mereka memaksakan untuk ngantri sebelum masuk ke tempat rest area. Padahal rest areanya sudah penuh. Ya, baik. Nah, oleh karena itu mereka memang saya kira perlu dicarikan jalan keluar, yaitu kalau memang kepepet untuk bahan bakar, ya pihak Pertamina memang sudah menyediakan jerigen-jerigen untuk mengisi bahan bakar, tapi itu aja tidak cukup ya. Dan satu hal yang juga sangat penting adalah masyarakat ya isi bahan bakar penuh dari rumah. Betul sekali. Supaya ngisinya jangan terlalu dekat dengan Jakarta, tapi sudah jauh dari Jakarta. Baik, Kalau sehingga mereka perjalanan sudah juga jauh, lancar. Ya, Perjalanan juga lancar akhirnya ya Pak ya? Iya, perjalanan juga lancar. Baik, nah mungkin terakhir juga singkat Pak Budianto. Ya, setiap hari raya itu kan di kepolisian tuh menyelenggarakan namanya operasi Ketupat Jaya. Dalam operasi tersebut itu kan melibatkan keterpaduan fungsi dan lintas sektoral. Ada polisi, kemudian ada TNI, termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya. Semua saya kira dalam rangka untuk membangun suatu situasi Kamtimas secara umum gitu. Sehingga kita harapkan bahwa masyarakat pengguna jalan yang ingin mudik, tolonglah kemudian jangan membawa barang-barang berharga yang selalu menyolok gitu. Jangan menjadi perhatian daripada mungkin para orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Baik. Kemudian mungkin yang menggunakan sepeda motor kalau bisa jangan sendirian gitu. Walaupun mungkin sepanjang rute tersebut sudah ditempatkan anggota baik mungkin dari kepolisian, dari tentara dan sebagainya. Tapi penjahat kadang lebih pintar juga. Dia akan mencari akan melakukan suatu operasi di tempat yang mungkin tidak ada penjaganya. Sehingga kita harapkan pertama kalau menggunakan sepeda motor supaya perjalanan berkelompok ya, jangan sendirian gitu. Kemudian kalau menggunakan perhiasan jangan terlalu menyolok yang akan memancing daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Baik, jadi pemirsa untuk Anda yang akan mudik, tadi sudah diberikan pesan oleh Pak Abu Bakar dan juga Pak Budianto bahwa persiapkan secara matang rencana mudik Anda mulai kapannya, bahan bakarnya dan sebagainya, dan juga jaga keamanan termasuk juga jangan memakai perhiasan mencolok dan sebagainya supaya aman kita mudiknya. Terima kasih Pak Abu Bakar, terima kasih Pak Budianto dan pemirsa selamat juga merencanakan mudik Anda. Kita akan jumpa lagi esok malam. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.